Perjalanan timnas Indonesia dari round 1 hingga round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sangat menarik untuk kita ulas, karena hal ini adalah sebuah sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Indonesia, yang masuk dalam 20 negara peringkat FIFA terendah, harus menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026, dari babak pertama atau fase awal. Di bawah pelatih Shin Tae-yong, asal Korea Selatan, timnas Indonesia bertransformasi menjadi lebih kokoh, juga kuat, dan tentunya menjadi sorotan di mata dunia dengan kejutan-kejutannya yang membuat mata dunia mulai melirik timnas Indonesia, yang saat itu Shin Tae-yong berani memangkas dua generasi sebelumnya, yang dia anggap jauh dari standar yang dia tetapkan. Shin Tae-yong pula, yang meminta program naturalisasi dilakukan dengan lebih serius. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, maka timnas Indonesia semakin dikenal di mata dunia, maka mantan Presiden Inter Milan ini, mulai membangun sebuah mega proyek sepak bola, yaitu dengan target timnas Indonesia naik level Asia, bukan ASEAN lagi, dan tentunya demi mengejar target Piala Dunia 2026 dan Olimpiade. Di putaran pertama, timnas Indonesia harus bertemu dengan Brunei Darussalam. Indonesia tidak menemui kendala berarti di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada leg pertama, timnas Indonesia menang dengan skor 6-0 atas Brunei pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 6 gol timnas Indonesia saat itu disumbangkan lewat hat-trick Dimas Drajat, 1 gol Rizky Ridho dan 2 gol Ramadan Sananta. Kemudian di leg kedua, Indonesia menang 6-0 lagi atas Brunei. Dalam laga yang digelar di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, tanggal 17 Oktober tahun 2023. 6 gol Indonesia dipersembahkan lewat 2 gol Hoki Caraka dan masing-masing 1 gol Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Ramadan Sananta. Kemenangan agregat 12-0 atas Brunei, mengantarkan Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masuk grup F, bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Pertandingan pertama, timnas Indonesia takluk, dibantai tuan rumah Irak, skor 1-5 di Stadion Internasional Basra, dan diimbangi Filipina 1-1 pada 2023 di Stadion Rizal Memorial. Publik sepak bola Indonesia menjadi pesimis, lantaran kekalahan timnas Indonesia melawan timnas Irak, seakan mengubur mimpi mereka. Timnas Indonesia memulai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Pada tanggal 6 Desember tahun 2023, Justin Hubner berhasil dinaturalisasi, disusul Jay Noah Izes pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Nathan Choaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, disumpah pada 14 dan tanggal 18 Maret tahun 2024. Sedangkan Jordi Amat dan Sandy Walsh pada tanggal 17 November tahun 2022. Sen Patinama pada tanggal 24 Januari tahun 2023. Rafael Struijk dan Ivar Jenner pada tanggal 22 Mei tahun 2024. Bergabungnya para pemain keturunan, membuat timnas Indonesia menjelma menjadi lebih kuat, lebih meyakinkan menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia 2 kali mengalahkan Vietnam. Skor 1-0 di kandang, pada tanggal 21 Maret tahun 2024, di Stadion Gelora Bung Karno, lewat gol sematawayang, Egy Maulana Fikri. Dan skor 3-0, mempermalukan Vietnam di kandangnya sendiri, di Maidin National Stadium, pada tanggal 26 Maret tahun 2024, di mana Jay Izes, Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta, mereka menjadi penghancur asa bagi Vietnam. Timnas Indonesia mendapat satu pemain diaspora lagi, yaitu Kelvin Verdong. Disumpah pada tanggal 3 Juni tahun 2024. Tentunya Kelvin Verdong akan menjadi amunisi baru, demi membantu timnas Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan terakhir grup F, tanggal 6 Juni tahun 2024, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026,
Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di kandang sendiri. Tanggal 11 Juni tahun 2024 Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas Filipina. Gol Tom Haye dan sundulan Rizky Ridho menjadi penentu kemenangan terhadap Filipina. Membuat Stadion Gelora Bung Karno yang dipadati puluhan ribu supporter, bergemuruh menggelegar, menyambut lolosnya Timnas Indonesia, melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena hasil itu, sudah cukup untuk mengantar Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Di mana Timnas Indonesia keluar sebagai runner-up grup F dengan 10 poin hasil dari 3 kemenangan, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran kedua pra-Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia terakhir pada 1986. Itu adalah laju terjauh yang bisa dilakukan Timnas Indonesia. Dan saat ini, Timnas lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah sebuah sejarah kemajuan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia masuk grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di grup C, di mana diisi negara-negara langganan lolos Piala Dunia. Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas China. Di mana grup C adalah grup neraka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bagaimana tidak, 3 timnas raksasa Asia langganan Piala Dunia akan menjadi lawan berat Indonesia, tidak terkecuali Bahrain dan China, mereka levelnya di atas timnas Indonesia. Sedangkan Indonesia hanya tim underdog, dengan urutan ranking FIFA ke-136. Koreksi kalau salah, target Indonesia adalah mencuri posisi 4 besar, itu realistis, dan jika lolos maka masih bisa bersaing di putaran 4. Beberapa hari sebelum mengawali kiprahnya, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akhirnya bisa diperkuat oleh penjaga gawang keturunan, yaitu Maarten Paes, yang sebenarnya telah dinaturalisasi sejak tanggal 30 April tahun 2024. Laga awal putaran 3 pun dimulai. Indonesia harus bertamu ke kandang Timnas Arab Saudi, tanggal 5 September tahun 2024. Stadion King Abdullah Sports City menjadi saksi, jika Timnas Indonesia siap menantang anak asuh Roberto Mancini, dan tentunya Timnas Indonesia berhasil merebut 1 poin dari Timnas Arab Saudi, skor 1-1, di mana saat itu Indonesia sempat unggul lewat gol dari Sandy Walsh. Kemudian Timnas Australia menantang Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno, pada tanggal 10 September tahun 2024, namun Timnas Indonesia mampu menahan raksasa Asia berjuluk Socheros dengan skor 0-0. Dalam 2 partai pertamanya di grup C, kiprah Indonesia mulai diperhitungkan, di mana awalnya Timnas Indonesia diprediksi akan menjadi lumbung gol, namun faktanya, 2 raksasa Asia tidak mampu menumbangkan Timnas Indonesia saat itu. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2024, 2 pemain diaspora kembali menambah kekuatan Timnas Indonesia, untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya adalah Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Namun, Timnas Indonesia meraih hasil di luar target. PSSI saat itu memberi target minimal 4 poin dalam 2 laga tandang di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Pasukan asuhan Sintayong ditahan tuan rumah Bahrain, skor 2-2 dan tumbang 1-2 dari China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pada laga melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Timnas Indonesia mampu membalikkan keadaan, setelah awalnya, Timnas Indonesia mendapat gol kejutan, dari tendangan bebas yang melesat cepat, membuat Maarten Paes membeku. Skor berubah menjadi 2-1, lewat gol balasan dari Ragnar Oratmangun dan tendangan placing Rafael Struijk yang membuat bungkam supporter Bahrain saat itu. Namun saat itu wasit Ahmed Alkaf membuat kontroversi, dengan melebihi batas waktu pertandingan. Akhirnya Timnas Indonesia harus rela berbagi poin sama. Dunia sepak bola heboh, mengecam Bahrain. Media ramai membuat berita, berjudul, "Kemenangan Indonesia dicuri wasit".
Sementara ketika melawat ke China, di Stadion Pemuda Qingdao, Indonesia optimis mampu meraih poin penuh, di mana China saat itu adalah juru kunci. Hal itu membuat para prediksius meramal, timnas Indonesia akan mendapat poin penuh. Namun sialnya, Shin Tae-yong pelatih timnas, membuat sebuah line-up timnas yang sedikit aneh di mata para supporter timnas. Pemain diaspora seperti Tom Haye, Eliano menjadi pemain cadangan, bahkan ban kapten kembali terpasang di tangan Asnawi. Sangat terlihat jelas saat itu timnas Indonesia sedang tidak baik-baik saja, semua pemain tidak bermain maksimal, mereka kacau kehilangan arah. Mes Hilger seorang bek lebih maju ke depan, begitu pula Asnawi yang bermain jauh di bawah performa biasanya, apalagi lini tengah tidak berjalan, dampak sang kreator di bangku cadangkan. Akhirnya timnas Indonesia harus rela kebobolan 2-0 terlebih dahulu, dan menjadi 2-1 setelah Tom Haye mencetak gol balasan di menit 86. Sebelum menjalani dua pertandingan kandang, Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pada awal November tahun 2024, timnas Indonesia berhasil menaturalisasi Kevin Dix. Tanggal 14 November tahun 2024 Indonesia menjamu Jepang, timnas Indonesia harus rela dibantai dengan 4 gol tanpa balas di kandang sendiri. Timnas Jepang memang terlalu superior bagi timnas Indonesia, memang timnas Jepang saat itu berhasil membantai abis semua lawannya tanpa ampun, mereka sampai saat itu belum terkalahkan. Namun, timnas Garuda mampu memetik kemenangan penting 2-0 atas Arab Saudi, pada tanggal 19 November tahun 2024. Marcelino menjadi bintang malam itu, 2 gol berkelasnya, membuktikan jika dirinya adalah seorang pemain harapan Indonesia. Tentu saja selebrasi ikoniknya juga, mendapat perhatian dunia. Hasil ini membuat peluang timnas Indonesia, kembali terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dari 6 penampilan, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua, namun tertinggal 10 poin dari Jepang di puncak. Persaingan ketat di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, jarak antar tim sangat mepet. Timnas Indonesia mempunyai poin yang sama dengan Arab Saudi di urutan keempat, Bahrain di ranking kelima, dan China di dasar klasemen. Namun pada tanggal 6 Januari tahun 2024, mengejutkan sekali bagi persepakbolaan Indonesia, bahwa Shin Tae-yong yang menjadi idola bagi supporter Indonesia, secara mendadak dipecat oleh PSSI, entah apa alasan sebenarnya, sampai saat ini alasan pemecatannya masih menjadi misteri. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, dengan cepat menarik seorang pelatih baru dari Belanda, seorang legenda. Patrick Kluivert menjadi pengganti Shin Tae-yong, bersama 2 asistennya, Alex Pastor juga Dani Lenzat. 8 Februari 2025, akhirnya oleh Romeni mantan penyerang FC Utrecht, yang kini membela Oxford United, sah menjadi warga negara Indonesia. Ole Romeni adalah harapan bagi timnas Indonesia yang krisis seorang penyerang haus gol. Tanggal 10 Maret tahun 2025, 3 pemain abroad lainnya akan menyusul dinaturalisasi. Mereka akan melakukan sumpah WNI pada tanggal 10 Maret tahun 2025 di Roma, Italia. Mereka adalah Joey Pelupesi, Dean James, dan Emilio Audero. Tanggal 20 Maret tahun 2025, Stadion Allianz. Siap menyambut timnas Indonesia, di mana timnas saat ini dengan kepelatihan baru, dari era Shin Tae-yong kepada Patrick Kluivert. Pertandingan leg kedua melawan timnas Australia, merupakan pertandingan perdana bagi Kluivert, Pastur juga Lenzat. Ini pula akan menjadi sebuah pembuktian bagi mereka, jika mereka layak menggantikan era superiornya Shin Tae-yong.